Selamat pagi anak-anak, hari ini kita akan mulai pelajaran kita mengenai unsur kebahasaan dalam cerita fabel. Apa saja unsur kebahasaan dalam cerita fabel? Mari kita lihat. Ciri-ciri bahasa dalam fabel. Yang pertama nanti memuat kata-kata sifat untuk mendeskripsikan karakter pelaku, baik penampilan fisik maupun kepribadiannya. Contohnya ada kata panik, sombong, cantik, kaya, baik, dan jahat. Nah, itulah dia contoh kata-kata sifat. Kemudian yang kedua, memuat kata-kata keterangan untuk menggambarkan latar waktu, tempat, dan suasana. Contohnya nanti latar tempat ada hutan, misalnya di hutan, latar waktu pada pagi hari, siang hari, dan lainnya. Kemudian latar suasana bisa bahagia, kemudian bisa juga sedih. Nah, itulah dia contoh penggambaran latar tempat, waktu, dan suasana. Kemudian yang ketiga, memuat kata kerja yang menunjukkan peristiwa-peristiwa yang dialami para pelaku. Contohnya nanti kata berlari, bernyanyi, menangis, dan lain sebagainya. Itulah dia contoh kata kerja ya. Kemudian yang keempat, banyak menggunakan kata bermakna denotatif. Denotatif berarti makna sebenarnya sehingga mudah untuk dipahami. Contohnya nanti kata makan, bunga, minum, dan lain sebagainya. Itulah dia contoh makna kata yang denotatif atau makna yang sebenarnya. Kemudian yang keempat juga ada kalimat langsung, yaitu kalimat yang diujarkan secara langsung oleh tokoh untuk menghidupkan suasana cerita. Nah, contoh kalimat langsung ditandai dengan penggunaan tanda petik dua ya, ada petik pembuka dan ada petik penutup. Contohnya di sini, perhatikan ada petik pembuka. Betapa sedihnya kita diterjang badai tapi tak ada tempat satupun yang aman untuk berlindung. Sedih sang kepompong meratapi keadaan. Nah, itulah dia contoh penggunaan kalimat langsung yang ditandai dengan penggunaan tanda petik. Kemudian kata sifat atau disebut dengan adjektiva ya. Oke, kata sifat adalah kata yang dipakai untuk mengungkapkan sifat atau keadaan orang, benda, dan binatang. Ciri-ciri kata sifat. Yang pertama, kata sifat dapat diberi kata pembanding seperti lebih, kurang, dan paling. Contohnya kata lebih pandai, kurang tinggi, dan paling besar. Kemudian yang kedua, kata sifat dapat diulang dengan menggunakan imbuhan awalan se dan imbuhan akhirannya. Contoh, sebaik-baiknya, seindah-indahnya. Yang ketiga, kata sifat dapat dibubuhi keterangan penguat seperti amat, sangat, sekali, terlalu. Contohnya nanti amat ramai, suasananya amat ramai, dia sangat baik, pemandangannya indah sekali, terlalu cepat kamu datang. Oke, itu dia kata sifat. Kemudian keempat, kata sifat dapat dilengkapi dengan kata tidak. Contoh, tidak salah, tidak benar, tidak baik. Oke, itulah dia unsur kebahasaan yang terdapat dalam cerita fabel ya. Jadi ada juga penggunaan kata sifat dan adjektifat yang sering terdapat dalam cerita fabel. Oke, sampai di sini pertemuan kita. Ibu harap anak kami boleh mengerti. Terima kasih.